Jadi misalnya nanti aku sudah pulang ke Indonesia, itu sudah tidak bingung usaha ya teman-teman ya. Masalah gaji besar kecilnya itu menurut aku nomor 2, yang penting nyaman kerjanya, tenang. Untuk membuka warung makan seperti dulu itu aku butuh tahap. Jadi nanti kalau sudah pulang ke Indonesia itu untuk sementara waktu jualan makanan ringan ya teman-teman ya. Modalnya kecil, tidak mengenal musiman, dan semua orang suka kayak gitu, pakai gerobak kayak gitu. 60 NT ya teman-teman, Meocen. Di sini tidak ada uang. Meola. Karena majikan belum kesini, ambil uangku ya. Meola, gak ada duit ya teman-teman. Kemarin aku beli buah aku beli sendiri. Diangin-angin dulu ya teman-teman ya, biar tidak busuk, biar kering. Nanti kalau sudah kering dimasukkan ke lemari. Ini labu kuning yang sudah saya bumbui, bawang putih sama udang kering ya teman-teman ya. Sisa kemarin aku bikin osengan. Kemarin kan aku bikin tumisan labu kuning sama udang ya teman-teman ya, udang kering nggak habis. Ini aku mau bikin kue. Ini air hangat, dikasih minyak sedikit. Nah teman-teman, sudah jadi, tinggal dikukus ya. Ini namanya kue ya, kue tapi dari labu kuning. Diudek sih ya guys, diudek sih ya pemirsa. Assalamualaikum sahabatku semuanya, ketemu lagi bersama saya ya, Maya Galbi. Mau sarapan dulu teman-teman. Sarapannya simple, blendrang cilok kemarin ya. Dan ini saya pakai bumbu kacang. Bumbu kacangnya pun dikasih teman aku. Apa-apa. Dan di sini ada kopi, air putih,
Dan ini telurnya nenek. Tadi nenek aku bikinin kue itu ya teman-teman ya. Oh kue, tapi dari labu kuning. Biasanya aku bikin kue itu kan dari talas. Ini aku bikin kuenya dari labu kuning. Oke teman-teman, mau nggak sarapan bareng ya? Seperti biasanya jangan lupa berdoa. Seperti biasanya ini air putih yang saya kasih bawang yang saya rendam 1 malam. Tadi sudah aku minum dan aku kasih air lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin itu ada tahunya teman-teman ya, ada kecambah, ada tahu, ada lontong ya. Tapi lontongnya aku makan pakai lontong cilok kuah pedas ya. Dan untuk tahunya dan kecambahnya aku makan malam harinya. Saya kasih sambalnya ini. Dan masih ada sisa. Nah, hari ini buat sarapan sama blenderan ciloknya lagi. Oke, jeritan ya guys ya. Enggak teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mata aku pentil guys. Suami nangis setelah aku denger anakku apa itu lolos, dalam arti ya lulus ujian ya juga lolos ke tahap keduanya. Kemudian ini masuk ke tahap ketiganya, yaitu melamar pekerjaan di Korea ya. Mudah-mudahan dapat job secepatnya dan anakku ditempatkan di pabrik yang bagus, yang baik, yang ramah ya gitu ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Doanya ibu yang terbaik ya, doa mama itu mintanya yang baik-baik saja. Mudah-mudahan putriku selalu diberikan kesehatan, panjang umur, senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, tercapai semua impian dan cita-citanya. Doa mama yang terbaik untuk putriku dan juga para sahabat onlineku juga ya. Amin ya rabbal alamin. Kesehatan dan keutuhan keluarga, itu harta yang paling berharga. Yang mudah-mudahan negara Korea tidak seperti di Taiwan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lebih ramah, lebih menghargai orang asing ya, mudah-mudahan. Karena saya tahu kehidupan di Taiwan seperti ini dan putriku belum punya pengalaman kemana-mana, sama halnya saya di sini ya. Waktu pertama kali saya ke Taiwan itu saya tidak punya pengalaman apa-apa. Pengalaman kerja saya ya cuman di negaraku sendiri ya, di kampung aku sendiri. Jadi untuk beradaptasi di negara orang itu butuh waktu lama. Waktu itu aku teman-teman ya butuh waktu tahunan, bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan, tapi tahunan. Ya mudah-mudahan putriku nanti misalkan dapat job dan sudah berangkat ke negara Korea, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan mudah beradaptasinya. Kalau sudah beradaptasi di tempat kerjanya nyaman, kalau sudah merasa nyaman, gaji berapapun tetap enak teman-teman. Di tempat kerja itu yang terpenting nyaman teman-teman ya, nomor 1 itu nyaman. Yang nomor 2 itu gaji. Kalau kita sudah merasa nyaman di tempat kerja kita, merasa tenang, gaji berapapun, sekecil apapun, segede apapun, tetap senang kita nerimanya, legowo teman-teman, mewarem kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, yang terutama itu kenyamanan di tempat kerja. Menurut aku seperti itu ya. Masalah gaji besar kecilnya itu menurut aku nomor 2, yang penting nyaman kerjanya, tenang. Cita-cita saya nanti insya Allah kalau sudah pulang ke Indonesia ya teman-teman ya, karena saya sudah punya pengalaman kerja. Dulu aku sebelum ke Taiwan itu kan sudah punya pengalaman kerja ya teman-teman ya, di bidang koperasi dan juga perdagangan ya, bukan dagang manusia ya teman-teman ya, dagang yuk bakulan ya teman-teman ya, warung kayak gitu ya, home industry. Jadi misalnya nanti aku sudah pulang ke Indonesia, itu sudah tidak bingung usaha ya teman-teman ya, karena ini jiwanya itu sudah jiwa bakul ya, yang nanti kembalinya tetap ke bakul ya. Yang penting sekarang saya diberikan kesehatan dan modal ya. Sedikit besar modal itu tergantung kita mengelolanya teman-teman ya. Biarpun modal kita sedikit, kalau kita pintar mengelolanya, insya Allah juga
bisa. Kalau rumahku sudah jadi ya untuk sementara ini aku memang ngeberesin gubuknya dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau gubuknya sudah beres dan anakku juga sudah berangkat ke Korea, ya mudah-mudahan ada sedikit modal aku pulang terusnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini gubuk aku biarpun tidak mewah sudah selesai ya teman-teman ya, itu aja. Terus punya modal sedikit nggak apa-apa, yang penting anak wis berangkat, omah wis jadi, aku di modal ya teman-teman ya, punya modal sedikit. Insya Allah nanti aku akan punya usaha kecil-kecilan ya, kembali ke zaman dulu sewaktu aku masih pengantin baru sama suami ya, apa usaha kecil-kecilan ya, pakai gerobak ya teman-teman ya. Ya apa ya, makanan kecil aja, makanan ringan kayak gitu teman-teman. Kalau rencana aku sih pinginnya itu warung makan, tapi karena aku sudah lama banget ninggalin negaraku dan aku juga sudah lama banget tidak masak masakan Indonesia, untuk membuka warung makan seperti dulu itu aku butuh tahap. Jadi nanti kalau sudah pulang ke Indonesia itu untuk sementara waktu jualan makanan ringan ya teman-teman ya, makanan ringan, pokoknya yang modalnya yang kecil, tidak mengenal musiman dan semua orang suka kayak gitu. Entah nanti apa ada di otak aku ya teman-teman ya, ada kemungkinan nanti karena rumah aku bukan di pinggir jalan ya teman-teman ya, yang ada di pinggir jalan itu rumahnya mertua saya. Nanti untuk sementara saya mungkin pakai gerobak ya teman-teman ya, pakai gerobak kayak gitu, dan ya cari tempat yang deket sama jalan raya kayaknya kayak gitu ya rencanaku nanti kalau misalkan aku sudah pulang ke Indonesia. Cita-citaku seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya masih bertahan di Taiwan selama ini sampai sekarang ini ya karena gubuknya belum jadi ya teman-teman ya, gubuknya ya belum jadi ya, anakku kan ya belum punya tabungan untuk berangkat ke Korea ya teman-teman ya. Ya nanti orang tuanya yang akan membantu dan saya masih bertahan di sini ya, untuk menyelesaikan gubuk saya dan menyelesaikan keberangkatan anak saya ke Korea kayak gitu. Mudah-mudahan nanti di sana intannya baik-baik saja, diberikan pekerjaan yang nyaman buat dirinya ya, terutama nyaman ya nak ya. Masalah gaji dipikirin budi ya, penting nomor satu itu kenyamanan di dalam bekerja ya. Usahakan kesehatannya dijaga, betul-betul dijaga, soalnya di luar negeri itu yang diperes apa, mental dan tenaganya ya. Mental, tenaga, pikiran ya, siap mental, jiwa, raganya harus siap. Sarapannya disambil ngoceh ya teman-teman, karena aku semalam itu tidak bisa tidur ya, nangis lebam mataku ya. Saya itu menyemangati diri saya sendiri dan juga menyemangati keluarga saya, apalagi ini ketambahan anakku mau berangkat ke Korea, jadi saya harus menyemangati semuanya ya. Ya harus ikhlas, harus semangat berangkatnya kayak gitu ya, harus ikhlas, harus semangat, gak apa-apa, mumpung masih muda, berjuang. Oke. Kalau es tuwek gak kuat, gak usah budal ini di seleren ya. Berhubung karena usahaku bangkrut, jadi aku di usia tua ya berangkat ke Taiwan ya teman-teman ya. Sebetulnya ya seusia saya itu seharusnya sudah di rumah ya, sudah punya usaha tetap maton. Usahaku bangkrut ya teman-teman ya, aku terpaksa berangkat ke Taiwan di usiaku yang sudah tidak muda ya. Ini untuk anakku masih muda banget ya, mumpung masih muda, semangat bekerja ya, harus kejarlah impian dan cita-citamu ya nak ya. Penting usaha, insya Allah ada hasilnya, insya Allah ada hasilnya. Dan jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Apapun keadaan kita, apapun pendapatan kita, apapun yang kita hadapi sekarang, tetap disyukuri ya, tetap disyukuri, tetap berikan senyuman untuk diri kita sendiri, menyemangati diri sendiri itu penting ya. Menyemangati diri sendiri kita itu membuat kita semakin tegar, semakin kuat untuk menghadapi segalanya. Itu aja ya wes, piye ya lara nyemangati awake dhewe, sapa sing arep nyemangati ya, harus kita sendiri yang harus menyemangati. Kekuatan kita yaitu semangatnya kita sendiri, apapun yang ada di depan kita ya tetap kembali lagi bersyukur ya, jangan sampai kurang-kurang bersyukurnya ya, harus bersyukur ya.